Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 223A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi seleksi pegawai dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun poin-poin yang dapat saya bahas kali ini yaitu yang pertama pengertian seleksi, yang kedua tujuan seleksi penerimaan karyawan, dan yang ketiga yaitu metode dalam seleksi penerimaan karyawan, dan yang keempat prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan, dan yang kelima yaitu kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor dalam seleksi penerimaan karyawan. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian seleksi. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain yang pertama menurut Tehani Handoko pada tahun 1996, seleksi adalah rangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun menurut Melayu Hasibuan pada tahun 2002, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Poin kedua yaitu tujuan seleksi karyawan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini diartikan bahwa tenaga kerja tersebut dapat memberikan prestasinya pada perusahaan. Adapun tujuan umum seleksi yang pertama yaitu untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang dibutuhkan, seperti jujur, disiplin, terampil, kreatif, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan calon karyawan atau pelamar apakah dapat mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjang kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, poin ketiga yaitu metode dalam seleksi penerimaan karyawan. Ada dua metode dalam seleksi penerimaan karyawan, yaitu yang pertama metode non-ilmiah. Yang dimaksud dengan metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar ataupun spesifikasi jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Metode ini merupakan metode seleksi yang berdasarkan tradisi lama atau metode lama. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah. Dalam metode ilmiah berdasarkan juga ilmu pengetahuan, diadakan tes kepada calon karyawan yang dimana nilai dan hasil tes tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah karyawan tersebut diterima atau ditolak. Poin keempat yaitu prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan. Proses seleksi terdiri dari paling sedikit 8 langkah yang dapat ditempuh, khususnya satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia sudah memiliki informasi yang diperoleh dengan mengambil langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi, yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran. Sering dilupakan bahwa sesungguhnya proses seleksi berlangsung dua arah, dalam arti bahwa organisasi pemakai tenaga kerja menyeleksi para pelamar dan di lain pihak para pelamar memilih organisasi di mana dia berharap akan berkarya. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ujian.
Berbagai ujian diselenggarakan dan dimaksud untuk memperoleh informasi yang objektif dan dengan tingkat akurasi yang tinggi tentang cocok tidaknya pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. Dan yang ketiga yaitu wawancara seleksi, di mana wawancara sebagai alat seleksi sering dipandang sebagai langkah yang paling cukup penting. Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal untuk rekrut dengan pelamar jika dilaksanakannya dengan baik. Yang keempat yaitu surat-surat referensi, di mana salah satu langkah biasanya diambil dalam keseluruhan proses seleksi, ialah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen lamarannya dengan surat-surat referensi. Surat-surat referensi dimaksudkan untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar seperti kemampuan intelektual, sikap, nilai yang dianut, perilaku, dan hal-hal lain yang dipandang relevan. Dan yang kelima yaitu evaluasi medis, di mana praktek lain yang sangat dilakukan adalah melakukan evaluasi medis yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelamar dalam kondisi baik dan sehat. Yang keenam yaitu wawancara dengan penyelia. Dalam manajemen sumber daya manusia, dewasa ini semakin dirasakan pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Dan yang ketujuh yaitu pengenalan pekerjaan, di mana ulasan pekerjaan yang sebenarnya sebelum karyawan diterima bekerja akan diberitahukan mengenai jenis pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan keadaan dari perusahaan ini untuk menghindari ketidakpuasan karyawan ini diterima. Dan yang kedelapan yaitu keputusan seleksi. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Siapa yang pada akhirnya mengambil keputusan atas lamaran yang diterima. Poin kelima yaitu kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan. Adapun kendala-kendala dalam seleksi penerimaan karyawan, yang pertama tolok ukur, di mana yang dimaksud dengan tolok ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Dan yang kedua yaitu penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar jujur dan objektif penilaiannya. Dan yang ketiga yaitu pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jabatan yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyikan. Nah, untuk menghindari kendala tersebut, maka dibutuhkan suatu kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama yaitu keahlian, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga kesehatan fisik, dan yang keempat pendidikan, dan yang kelima umur, dan yang keenam kerjasama, dan yang ketujuh yaitu kejujuran, dan yang kedelapan yaitu inisiatif dan kreatif, dan yang terakhir yaitu kedisiplinan. Poin keenam yaitu faktor-faktor dalam seleksi penerimaan karyawan, di mana ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor etika, di mana tidak bisa disangka bahwa para perekrut tenaga kerja memegang peranan penting dalam menentukan siapa di antara pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. Dan yang kedua yaitu faktor internal organisasi, di mana para perekrut tenaga kerja pada umumnya menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja baru. Dan yang ketiga yaitu faktor kesamaan kesempatan, di mana di berbagai negara atau masyarakat masih saja terdapat praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi seleksi pegawai. Jika ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.